Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai pada hari ini kita sekalian masih diberi kesehatan serta masih diberi umur yang panjang serta tentunya masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama yaitu menuntut ilmu. Dan sebelum saya menyampaikan apa yang akan kita bicarakan dan kita bahas bersama, marilah kita awali pertemuan ini dan baca doa bersama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa dan negara, dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, tema kali ini yaitu sumber material praktek kehidupan Islami. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang pengantar studi Islam, bagaimana kita sudah mengetahui pentingnya metodologi studi Islam, kemudian kita sudah membahas bersama tentang Islam sebagai jalan hidup, Islam sebagai doktrin, kita sudah berbicara manusia dan agama, dan hari ini kita akan membicarakan sumber material praktek kehidupan Islami. Mungkin tema ini agak asing ya, sumber material praktek kehidupan Islami itu apa toh? Maka secara sederhana praktek kehidupan Islami itu melaksanakan segala aktivitas kehidupan yang didasarkan pada norma-norma Islam, baik itu budiah, muamalah, siasah maupun jinayah. Jadi semua aspek kehidupan itu didasarkan pada norma-norma Islam, didasarkan pada nilai-nilai Islam. Nah, kita bisa menemukan nilai itu dari mana? Kita bisa menemukan norma-norma itu dari mana? Nah, dari sumber material yang akan dibahas nanti. Jadi sumber material ini dimaksudkan adalah sumber nilai-nilai atau norma-norma Islam yang kemudian nilai-nilai itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika dalam kehidupan sehari-hari itu kok sudah sesuai dengan norma-norma Islam, maka itu bisa dikatakan sebagai kehidupan yang Islam. Atau secara sederhana kehidupan Islami adalah segala aktivitas kehidupan yang didasarkan pada norma-norma Islam. Bisa pendidikan, ekonomi, kemudian sosial, kemudian psikologi, kemudian antropologi, semua aspek. Kalau berekonomi sesuai norma Islam maka itu dikatakan ekonomi Islam, gitu ya. Jadi Islam itu mencakup semua aspek kehidupan. Nah, makanya seperti yang sudah kita bahas kemarin, tadi Islam itu dalam rangka mengikutkan Islam supaya tidak ketinggalan zaman. Maka dalam mengkaji Islam itu harus komprehensif. Karena Islam tidak hanya bicara ubudiyah saja, tidak hanya bicara doktrin saja, tapi Islam sebagai jalan hidup di mana Islam itu harus hadir di setiap kehidupan. Di pasar ya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam, di kantor juga harus nilai-nilai Islam, di sekolah Islam, semuanya. Nah, jadi itu ya. Jadi Islam itu tidak hanya berada di masjid, tidak hanya berada di musola, tapi Islam itu berada di setiap sudut kehidupan. Apa saja? Nah, itu tentu nanti terkait larangan, perintah dan seterusnya. Oke. Nah, yang pertama Al-Quran sebagai sumber material. Artinya kita mendapatkan norma-norma Islam itu yang pertama dari Al-Quran. Tentu kita semuanya tahu bahwa Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam. Jadi ketika kita bicara ekonomi, kita bicara tentang sosiologi, rujukan kita itu ya Al-Quran semuanya. Meskipun memang terkadang Al-Quran itu tidak memuat hal-hal yang sifatnya terperinci. Al-Quran tidak berbicara tentang astronomi dengan terperinci. Garis sekedar ini enggak, tapi memberikan sinyalemen-sinyalemen. Al-Quran tidak berbicara biologi secara terperinci, tapi Al-Quran ada bahasan tentang biologi.
Jadi terkadang memang Al-Quran itu membahas, apalagi untuk ilmu-ilmu yang sifatnya umum, terus ilmu-ilmu yang berbicara tentang keduniawian, itu rata-rata Al-Quran menggunakan bahasa mujmal, bahasa yang global. Tapi ada itu. Jadi Al-Quran itu adalah sumber material yang pertama. Nah, secara etimologi ini al-jamu, al-nizam, menghimpun. Jadi karena ada himpunan surat, ada himpunan ayat. Tapi ini dari segi bahasa. Untuk yang dari segi terminologi ya ini. Di semester 1 saya ingat sudah menyampaikan materi tentang Al-Quran. Jadi ada definisi yang singkat, setengah, dan panjang. Ini termasuk yang definisi yang panjang. Kalau yang singkat, kalian menyebut salah satu nama Al-Quran, Al-Furqan, pembeda, gitu ya. Jadi ini. Nah, kemudian kandungan Al-Quran setidaknya ada 7. Meskipun kalau di breakdown lagi masih banyak. Al-Quran tidak hanya berbicara 7 ini, tapi ini dipadatkan, gitu ya bahasanya. Yang pertama bicara akidah. Al-Quran bicara tentang ketauhidan, tentang kemahaesaan Allah. Di mana kemahaesaan Allah ini juga menjadikan Allah itu memang zat yang memang tidak berawal dan berakhir, tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak tidur, tidak beranak pinak. Kalau bahasa ilmiahnya kausa prima. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya ada sebab dan akibat. Tapi Allah adalah sebab pertama, yang mana Allah tidak wujud karena ada akibat dari sebab awal. Jadi Allah itu paling. Jadi konsep ketauhidan ini sampai ke situ, jangan mengatakan Maha Esa, tapi menyadari betul bahwa alam semesta ini penciptanya adalah Allah, dan kemudian Allah tidak dicipta, Allah tidak tidur dan tidak beranak pinak, gitu ya. Itu Al-Quran ya, tentu bicara itu. Salah satunya di dalam Quran surat Al-Ikhlas ya, meskipun bicara tauhid tidak hanya di Quran surat Al-Ikhlas. Kemudian ibadah, segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapat ridha Allah. Al-Quran membicarakan perintah sholat, zakat, puasa, haji, berbuat baik kepada orang tua, dan masih banyak lagi. Nah, itu kalau ditaati, itu berarti akan dekat dengan ridha Allah, akan dekat dengan ridha, akan mendapat ridha. Karena bisa jadi orang ingin sholat tapi tidak mendapat ridha. Makanya secara SOP ini kalau taat ya mendapat ridha. Akhlak, perilaku yang dimiliki oleh manusia, tercela. Al-Quran juga bicara tentang itu. Makanya perintah jangan fala taqullah ma'ufi wala tanharhuma, jangan bicara kuf kepada orang tua, jangan mengeluh atau jangan membantah. Nah, itu kan akhlak itu sesuatu yang memang sudah melekat. Jadi wong yen akhlaknya apik, itu melakukan kebaikan itu tidak perlu mikir panjang. Kalian ada di bus penuh, tiba-tiba kalian sudah dapat duduk, tiba-tiba ada ibu-ibu baru naik kemudian tidak dapat tempat duduk. Itu kalau akhlak kita baik dalam konteks ini, kita langsung berdiri dan memberikan tempat duduk kita kepada ibu tadi tanpa berpikir panjang. Tapi kalau dipikir, wah ini masih jauh, ini masih 2 jam, kalau saya berikan nanti ya kalau saya duduk, kalau enggak terkosong. Meskipun pada akhirnya kalian memberikan kursi kalian kepada ibu-ibu tadi, tapi karena dari awal sudah ada pertimbangan-pertimbangan, itu berarti belum menjadi satu akhlak. Kalian belum memiliki akhlak itu. Akhlak itu harus melakukan kebaikan langsung, tidak perlu mikir panjang. Termasuk kalau memang wong kuwi akhlaknya elek, itu melakukan kejelekan langsung saja, tidak perlu mikir panjang. Gitu ya, akhlak itu begitu. Sudah dikatakan berakhlak, memiliki akhlak tersebut ketika memang dia bisa melakukan sesuatu tanpa ada pikir panjang, apakah itu baik atau buruk. Hukum, memberi perintah pada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan penjelasan hukum pada yang membutuhkan. Artinya ada sanksi, kemudian ada pemenuhan hak. Ketika haknya tidak dipenuhi, nanti bagaimana untuk perampasan hak, misal hak hidup, dibunuh. Nah itu nanti ada hukum tertentu. Masuk nanti ada orang meninggal, ada hukum waris. Jadi terkait keadilan, peradilan. Peringatan, sesuatu yang memberikan peringatan pada manusia untuk mengingat Allah berupa neraka atau ancaman.
seperti ini. Jadi ada fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Misal itu neraka wel itu untuk orang-orang yang sholat yang melalaikan. Lupa sholat udah malah neraka. Ya soal yang mengabaikan, menunda-nunda, gampang. Diingatkan, kamu kalau sholat itu jangan begitu. Kurang lebih begitu. Sejarah dan kisah, kita tahu bahwa dalam Al-Quran banyak sekali sejarah dan kisah-kisah orang terdahulu. Ada yang kisah berjayanya orang yang taat kepada Allah, dan ada kisah binasanya orang yang ingkar kepada Allah. Itu sebagai pelajaran. Bagaimana akhir hidup Fir'aun, bagaimana akhir hidup Namrud, bagaimana akhir hidup Abraha yang zalim pada akhirnya. Nah, itu kita ambil pelajaran, bukan untuk ditiru tapi untuk dihindari. Ada cerita Nabi Musa, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Daud, ketaatan-ketaatan para nabi ini untuk kita teladani. Jadi sejarah dan kisah itu yang baik diteladani, yang jelek untuk pelajaran supaya tidak seperti itu. Dorongan untuk berpikir, afala taqilun, afala tatadzakkarun, apakah kamu tidak berpikir dan tidak menggunakan akal. Itu kan banyak itu. Ya, jadi kurang lebih ini. Meskipun kalau di breakdown masih ada ya, Al-Quran, Al-Furqan, Syifa, Penyembuh dan seterusnya. Tapi yang pasti ini. Kemudian hadis sebagai sebuah material yang kedua. Hadis itu secara bahasa berita baru, dekat, khobar. Secara bahasa ya, kalau dalam tradisi hukum Islam, hadis segala perkataan, perbuatan dan keinginan Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis merupakan sumber ajaran Islam dan menempati kedudukan setelah Al-Quran. Jadi rekam jejak Nabi itu hadis, baik itu pernyataan beliau, baik itu perbuatan beliau, atau takrir beliau, persetujuan, bahasanya ya persetujuan dan dicocoki, Nabi setuju. Nah itu, jadi rekam jejak Nabi, baik itu apa sabda beliau, kemudian atau itu perilaku beliau atau persetujuan. Oke, fungsi hadis terhadap tafsir. Saya kira ini beberapa mungkin sudah pernah mendengar bahwa hadis itu memiliki fungsi terhadap salah satunya bayanut tafsir, menerangkan ayat-ayat yang umum. Jadi hadis itu ada kalanya dia menjelaskan ayat Al-Quran yang sifatnya umum. Saya ambil contoh. Mujmal Mustarak. Solu kama ra'aitumuni usolli. Ini penjelas dari aqimus sholat. Jadi Quran itu ngakon sholat, tapi sholatnya sing piye? Nah, itu kemudian mencontoh Nabi. Solu kama ra'aitumuni usolli. Jadi para sahabat itu sholatnya meniru Nabi. Jadi Al-Quran tidak menerangkan piye carane sholat, tapi ngakon sholat. Nah maka carane sholat itu dicontohkan oleh Nabi dengan perintahnya solu kama ra'aitumuni usolli. Sholat mulai kayak olehku sholat. Dari situ dan sahabat. Jadi hadisnya Nabi ini sebagai penjelas dari ayat yang sifatnya umum. Sholatnya piye yo. Kemudian bayanut takrir, memperkokoh dan memperkuat ayat Al-Quran. Sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Itu hadis. Nah itu memperkokoh ayat Al-Quran apa? Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi Al-Quran faman syahida minkum syahra falyasum, itu kemudian diperkokoh lagi. Jadi kalian itu ketika sudah melihat bulan maka puasalah. Di Al-Quran begitu, kemudian diperkuat. Jadi ada kalanya hadis itu memperkuat apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian ada taudih. Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Penjelas terhadap ayat At-Taubah. Jadi
dia sebagai penjelas gitu ya. Kemudian bayanu tasrih, mewujudkan atau menetapkan hukum, merupakan mewujud mengadakan atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syarak yang terdapat dalam Al-Quran. Termasuk tadi misal sholat mewajibkan, itu kan sholat yang apa yang kemudian diwajibkan? Ternyata sholat lima waktu, karena ada sholat sunnah kan begitu ya, kita tahu. Bayanut tasyrih tadi sudah, kemudian bayanun nas, ketentuan yang datang kemudian menggugurkan ketentuan yang lebih. Jadi memang hadis itu ada kalanya kemudian sebagai nasah, meskipun kemudian memang ini kalau dihadapkan pada pertentangan Al-Quran dan hadis, tentu kita akan memilih yang lebih tinggi, yaitu Al-Quran. Jadi ini kurang lebih di dalam hadis memang pada akhirnya juga ada norma-norma Islam, bagaimana menjaga hubungan dengan tetangga, bagaimana Nabi mencontohkan berbuat baik kepada musuhnya, bagaimana Nabi berbuat baik kepada anak kecil. Itu pada akhirnya menjadi sumber nilai-nilai yang menjadi teori, yang menjadi satu patokan dalam kehidupan orang-orang Islam. Oh, Nabi dulu begini, oh Nabi dalam memperlakukan anak kecil begini. Nah itu, ini sumber kehidupan Islam. Alam semesta sebagai sumber material. Nah, untuk mengetahui alam semesta dapat menjadi sumber material kehidupan, Islami menggunakan pendekatan irfani. Jadi ada bayani, ada irfani, dan burhani, gitu ya. Kalau kemudian kita menggunakan alam semesta, itu menggunakan irfan, mengetahui sesuatu dengan mengkaji secara mendalam. Al-irfan lebih khusus daripada ilmu. Jadi tidak hanya menjelaskan, kalau ilmu itu kan menjelaskan, lebih ke menjelaskan. Tapi kalau irfani itu lebih dalam. Jadi melihat alam semesta itu tidak hanya melihat yang di luar, tapi sampai ke dalam. Bagaimana kita melihat daun yang gugur itu kemudian dihubungkan dengan. Jadi irfani itu lebih dalam daripada ilmu. Gitu ya. Nah ini isyarat Al-Quran dan temuan ilmiah. Artinya begini, alam semesta itu juga bisa menjadi norma-norma Islam ketika kita mau mengkaji tentang alam semesta. Ada salah satu dosen di Universitas Umum yang cukup besar, dia mengajar fisika. Saya pernah mengikuti workshopnya. Mengatakan begini, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa saya, kalau kalian belajar fisika kok tidak bertambah imannya, itu berarti saya gagal. Karena apa? Di dalam temuan-temuan fisika, di dalam usul fisika itu erat sekali hubungannya dengan kuasa Tuhan. Bagaimana alam semesta ini teratur sekali, bagaimana molekul-molekul ini dengan cantik, dengan bagus saling menguatkan. Itu termasuk perlu kita ketahui bahwa alam semesta juga bisa menjadi sumber hukum di dalam Islam. Makanya menjaga alam itu penting, dan alam ini juga menjadi salah satu sumber hukum Islam. Contoh, memang sekarang sudah ada jam, sudah ada aplikasi waktu sholat. Tapi sebelum ada aplikasi ini, itu kan waktu sholat itu berdasarkan pada alam. Kalau subuh itu keluarnya fajar sampai terbitnya matahari. Kalau zuhur links diriselnya ini, jadi matahari itu sudah condong ke barat. Jadi sudah ada bayangan sedikit di arah timur. Itu sudah masuk zuhur. Sampai tongkat yang didirikan itu panjangnya sama, bayangannya sama. Kemudian kalau maghrib itu nanti munculnya mega merah. Itu semuanya pakai alam. Isya juga demikian. Kalau mega merahnya sudah hilang, berarti sudah habis waktu. Makanya itu tidak itu ya. Nanti contohnya ketika kamu melihat bulan puasalah. Itu artinya apa? Alam semesta itu juga menjadi salah satu ketentuan hukum dalam Islam. Patokan. Kalau berhaji
itu kan juga bicara tentang sistem kalender, sistem perbulanan. Jadi tidak bisa kita melepaskan alam semesta. Itulah kenapa di sini saya ada segitiga, ada 4 segitiga ini. Ini sebenarnya semua saling terkait. Allah, alam semesta, akal, ilmu pengetahuan, hati manusia. Ini ada 4 segitiga. Yang kalau kita preteli satu-satu itu semuanya bisa berhubung. Nah, ini Allah, manusia, dan alam semesta. Alam semesta ini seperti yang pernah saya ceritakan itu diciptakan sama bumi itu untuk manusia. Sehingga kelestarian alam itu didasarkan pada manusianya. Kalau manusianya apik, alamnya bagus. Sebaliknya, kalau alamnya jelek itu berarti ada kemungkinan bukan ada kemungkinan berarti manusianya memang tidak bagus. Allah di sini kita bisa mengenai ya sebagai firman Allah Quran, Al-Quran dan juga hadis Nabi. Jadi manusia ketika berhadapan dengan alam itu dia harus didasarkan pada perintah dan larangan dari Allah. Itu yang merah. Yang biru, alam semesta itu bisa dipahami oleh manusia. Artinya begini, manusia bisa melestarikan alam kalau dia paham tentang apa yang ingin dia lestarikan. Kalau dia saja tidak paham kok mau melestarikan, itu tidak mungkin. Kalian kenal seseorang, ingin membahagiakan dia. Kalau kalian tidak kenal, mungkin tidak membahagiakan. Tidak mungkin. Makanya manusia itu dalam melakukan alam, dia harus mengenal. Mengenalnya bagaimana? Dengan ilmu. Ini yang biru. Jadi manusia dan alam semesta itu harus saling mengenal, di mana jembatannya adalah ilmu pengetahuan. Kemudian yang kuning, manusia, ilmu pengetahuan, dan hati. Kenapa harus melibatkan? Karena manusia itu dalam menggunakan ilmu pengetahuan, kalau dia melibatkan hati itu nanti bisa kacau. Kita tahu perkembangan teknologi sekarang sangat hebat, sangat tinggi perkembangan. Tapi banyak yang kemudian dalam tanda kutip kecewa dengan perkembangan itu karena sifatnya merusak. Manusia dalam ilmu pengetahuan kalau tidak diimbangi dengan hati, dengan nurani, itu bisa menjadi orang yang kira pintar tapi keblinger. Maka manusia itu dalam menyikapi ilmu pengetahuan dia harus melibatkan hati. Sementara yang hijau, alam semesta itu bisa didekati dengan ilmu pengetahuan, tapi tentu dalam rangka menggunakan dengan media menggunakan akal. Alam semestanya ono, ilmu pengetahuannya ono, tapi diberikan pada orang tidak berakal. Dimungkinkan tidak mungkin. Jadi segitiga ini adalah menghubungkan antara Allah, manusia, alam semesta, akal, ilmu pengetahuan, dan hati. Yang pada endingnya semuanya kembali ke Allah. Gitu ya. Jadi saya kira itu untuk tema kali ini. Jika masih ada yang kurang bisa ditanyakan. Yang sudah saya sampaikan pada poinnya sekali lagi, sumber material dalam Islam itu ada Al-Quran yang sudah jelas-jelas lafaz dan maknanya dari Allah, ada hadis yang disandarkan kepada Nabi, dan alam semesta. Jadi tugas kita juga dalam rangka melestarikan alam, karena khalifah itu disandangkan ke manusia, sehingga manusialah yang benar-benar bisa masa depan alam itu ada di manusia. Saya kira itu ya tambahan dari saya. Jika ada yang kurang mau ditambahin, jika ada yang mau dikurangi, mohon maaf yang